Hai semuanya. Wow, udah langsung muncul ke Harmoni. Jadi malam ini kita bakal sharing-sharing tentang gimana sih ngatasin trauma atau masa lalu kita yang kayak membekas banget. Gimana cara lupain itu semua. Semuanya akan kita bahas bersama Harmoni Ezra. Kita manggilnya Kak. Oke. Hai Debo, hai Nita, hai Ici. Halo. Halo. Hai. Halo, Titin. Kita manggilnya Kak Harmoni aja ya, Kakak. Boleh. Atur. Gimana, apa kabar? Wah, puji Tuhan baik. Gimana, Kristen? Baik-baik aja? Baik banget. Oke, Ya. Kak, jadi kan kita malam ini bakal sharing nih tentang gimana sih ngatasin trauma dan masa lalu, ya kan? Ya. Mungkin Kak Harmoni boleh sedikit background story nggak? Kayak Kak Harmoni expert di bidang ini tuh gimana gitu? Maksudnya kayak apa aja yang udah diambil, apa yang dipelajari kayak gitu? Sure. Oke, aku kenalin diri dulu ya. Iya. By the way, aku panggilnya Christine atau gimana nih? Atau apa? Iya, boleh Kristen aja. Oke, sure. Jadi, thank you for having me here. Namaku Harmoni Ezra dan aku memang banyak banget terjun di dunia psikologi gitu ya, dunia perilaku manusia, karakter gitu ya. Aku memang S1-nya ngambil psikologi, lalu S2-nya ngambil kepemimpinan organisasi, dan sedang berjuang ngambil doktoral gitu. Cuman karena corona jadi tertunda, harusnya tahun ini ngambil traumatologi. Pokoknya ilmu-ilmu yang berkaitan tentang manusia deh gitu, karena aku suka karena gue suka nolong orang gitu. Kita sosial gitu. Gue suka nolong orang. Makanya sejak SMP itu gue udah menentukan gitu, gue udah mau ngambil psikologi gitu. Jadi gue udah set my mind, gue mau tentukan ngambil psikologi karena banyak orang yang nggak ngerti tujuan hidupnya, nggak ngerti apa yang mesti gimana ya, how to manage my past, gimana caranya ngelola perasaan gue, gimana caranya supaya sembuh dari luka masa lalu gitu. Dan topik malam hari ini topik yang penting gitu untuk dibahas, karena bagaimanapun juga we are all are a product of our past. Setuju nggak? Setuju, Kita betul semua banget. produk dari masa lalu gitu. Cuman perbedaannya adalah respon kita dalam menghadapinya gimana gitu. Ya, apakah kita mau tetap dipenjarakan oleh masa lalu atau kita mau bebas dari masa lalu. Nah, itu yang membedakannya, yaitu respon kita. Gitu. Ya. Nah, masuk ke pertanyaan itu adalah pertanyaan sejuta umat nih pas pada tahu mau bahas ini gitu. Gimana sih Kak cara menerima dan mengatasi masa lalu kita? Cara menerima dan mengatasi masa lalu kita. Oke. Pertama gini, ini bicara soal identitas berarti ya. Bicara soal identitas itu kita mesti sadar dulu gitu bahwa identitas kita ini hanyalah didapat dalam Kristus gitu. But the problem is kita mulai dunia kita ini sekarang itu membuat kita itu merasa semakin identitas kita kurang. Identitas kita merasa semakin tidak berharga. Karena contohnya gini, yang paling sering gue temukan, identitas kita itu yang sering kali anak muda lakukan adalah identitas kita ditaruh sama di likes, followers, dan Instagram gitu kan. Akibatnya keberhargaan kita diukur hanya dari followers, likes, dan Instagram gitu. Dan banyak sekali orang-orang yang melakukan hal-hal yang gila demi mendapatkan followers, like, dan dari Instagram atau sosial media gitu ya, yang lainnya. Dan banyak juga yang mati karena hal itu demi dapetin likes gitu. Kayak ada yang namanya Woo Yong-ning kalau nggak salah, dia pull up di pinggir gedung gitu ya. Dia pull up di lantai 21 di hotel mana gitu. Terus dia taruh di tripod HP-nya, dia rekam diri sendiri pull up di pinggir gedung, kepleset jatuh, meninggal. Masuk berita gitu. Jadi bicara soal identitas kita ini, kita mesti sadar bahwa identitas kita tidak diukur dari masa lalu kita ya. Mungkin masa lalu kita ini bicara soal apa? Masa lalu ini bicara soal macam-macam, status keluarga misalkan, kayak
gua anak broken home, bisa gitu. Misalkan identitas apa, masa lalu kita ngomongin soal apa? Oh, Kegagalan. gue nggak kaya gitu kan? Gue nggak kaya gitu kan? Coba yang terus kita mulai bandingin sama orang lain. Wah, dia lebih sukses, dia lebih hebat, dia lebih cantik, dia lebih ganteng, dia lebih keren. Nah, mindset yang kayak gitu tuh bukan berasal dari Tuhan gitu, which is Yohanes kan bilang 1 Yohanes 1:19 kalau nggak salah, keinginan mata, keinginan daging dan kemampuan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. So we need to remember bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, dan kebenaran itu yang membebaskan kita, teman-teman. Jadi supaya kita nggak terjebak sama masa lalu, ya kita mesti punya identitas yang benar di dalam Kristus gitu. Ya kan? Christine, mungkin sebelum aku mulai lebih dalam, izinkan aku untuk menjelaskan konsep masa lalu ya. Iya, boleh. Jadi di dalam konsep psikologi di masa lalu itu, manusia itu kayak gini. Kita ini terdiri dari manusia itu masa lalunya pasti punya pengalaman, ya kan? Pengalaman itu kan udah pasti masa lalu gitu. Pengalaman tersebut itu dibagi menjadi dua, yaitu pengalaman traumatis dan pengalaman impresif. Nah, manusia cuma bisa mengingat hal-hal yang either traumatis atau hal-hal yang impresif gitu. Coba kita ingat-ingat zaman dulu, memori kita nggak mungkin mengingat banyak hal, tapi yang keinget hanyalah hal-hal yang impresif atau traumatis, bener. Ya, contoh gua tanya, coba mau inget gak waktu lu umur 5 tahun makan siang lu makan apa gitu. Nggak inget kan? Tapi kalau misalkan gua tanya, kira-kira momen lu yang paling bahagia, Christine, waktu kecil itu ngapain sih sama orang tua? Wah, dibalik tanya, tunggu ya, gue tuh pelupa loh. Momen yang paling bahagia. Mungkin bukan momen paling bahagia, tapi momen paling keinget kali ya. Mungkin misalnya pas berkesan keluar kota naik mobil gitu. Jalan-jalan keluar kota naik mobil, karena itu berkesan baik gitu. Itu masuk ke dalam anchor kita, jadi kayak jangkar gitu. Nah, jadi jangkar masa lalu kita itu, kalau misalkan ibarat kayak kapal mau maju nih, kapal mau maju, jangkarnya belum lepas, akibatnya kapalnya, karena apa yang terjadi, dia akan muter-muter. Dia akan muter-muter. Nah, jangkar ini harus lepas, harus sembuh, harus diberesin dengan metode pengakuan, dengan pertanyaan, dengan konseling, sehingga jangkar ini bisa dicabut, sehingga kapal ini bisa maju. Karena kalau misalnya kita masih punya pengalaman-pengalaman traumatis ya, pengalaman-pengalaman masa lalu, itu membuat kita jadi nggak akan bisa berkembang dan bertumbuh. Karena masa lalu itu kayak menghantui terus gitu. Kayak menghantui itu kayak muncul terus, begitu kita merem muncul lagi masa lalu ya, begitu merem langsung menghantui lagi orang yang lu benci, pengalaman yang menyakitkan, itu tuh betul-betul kangiang-ngiang. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi teman-teman, pada malam hari ini, jadi kita akan bantu, mungkin teman-teman kalau mau tanya boleh juga, which is kita mesti caranya gimana sih, karena setiap orang kan punya pengalaman beda-beda. Seberapa traumatis, seberapa menyakitkan pengalaman tersebut, seberapa impresif pengalaman tersebut gitu ya. Sampai waktu itu mungkin gue kasih contoh, kayak aku punya temen gitu, dia sama papanya punya pengalaman pahit sampai ditonjok-tonjokin gitu, sampai waktu di kamar gitu ya, kepalanya dijodotin ke tembok, jebret, sampai berdarah, mimisan gitu ya, kepahitan. Dan tiap kali anak ini ngelihat papanya, selalu kebayang-bayang momen dimana papanya mukulin dia gitu. Waduh, itu kan betul-betul kayak ya, momen itu dia sampai hari ini kayak tidak mudah untuk kembali seperti dulu lagi gitu, tidak mudah untuk bisa mengampuni gitu. Tapi puji Tuhan, dengan proses kasih karunia Tuhan, akhirnya bisa mengampuni, rekonsiliasi, bisa makan bareng. Cuman tiap kali muncul, waduh, berantem lagi, sakit lagi, jadi ya susah gitu. Ini proses yang memang kita harus menang ya. Jadi pengalaman masa lalu banyak, mungkin pernah bangkrut, pernah disakitin, pernah dihianati, pernah diselingkuhin, pernah dibohongin gitu. Itu kita punya mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri ini kayak gini, Christine. Contohnya ya, kayak tangan gue nih misalkan lu kejebret gitu ya. Mau mungkin nggak kalau misalkan tangan gue ini gue kasih pegang orang lain, ini lihat tangan gue luka nih gitu ya, pasti kita melindungi dong supaya orang lain nggak pegang kan.
kita masih melindungi pakai perban, kayak kita tutupin supaya tangan kita nggak terluka lagi. Sama dengan hati kita. Hati kita kalau misalkan terluka, kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya hati kita tidak terluka lagi. Dengan cara apa? Macam-macam. Ya, ya misalkan contoh, dulu pernah diselingkuhin gitu ya. Pernah diselingkuhin, akibatnya begitu next relationship, akhirnya semua chatting HP tiap kali ketemu langsung dilihat, diinterogasi. Kamu chatting sama siapa? Kamu ngomong sama siapa? Dan Instagram kamu harus connect sama aku. WhatsApp kamu harus connect sama aku harus bisa akses WhatsAppmu, chatmu, dan lain sebagainya. Itu kan nggak bener ya gitu. Jadi posesif. Jadi perilaku kita itu harus sembuh supaya kita punya hubungan yang pulih, kita punya kehidupan yang pulih. Kita akan, kalau misalnya orang-orang yang sakit secara jiwa, otomatis dia akan bisa produktif dan dia bisa bersosialisasi dengan baik dan dia pasti mudah untuk jadi terang dan garam. Tapi gimana sih kita sadar kayak apakah kita masih terpengaruh sama masa lalu dan trauma kita gitu? Kadang kan mungkin kita nggak sadar ya, kayak gue kayak gini ya, gue pikir gue kayak gini, padahal ada jauh di belakangnya gitu. Gimana? Oh, that's good, that's good. Ya. Yeah. Jadi cirinya mungkin kayak gini, Kristen. Mungkin teman-teman gak usah dipikirin, mau jangan-jangan gue punya jangkar-jangkar masa lalu yang belum beres gini. Kalau teman-teman merasa tidak ada sesuatu yang menghantui gitu ya, ya aman gitu. Mungkin teman-teman mungkin ada, cuman nggak terlalu bermasalah. Ibarat itu kayak gigi bolong. Gue kasih analogi gigi bolong ya, gitu. Jadi kayak gigi bolong ini tidak akan pernah mengganggu kalau misalkan lu nggak pernah minum air dingin, betul nggak? Lu minum air hangat, makan yang biasa aja, gigi bolong tipis ini nggak akan terlalu mengganggu. Tapi ketika lu minum air dingin langsung nyut gitu, sakit kan? Nah, jadi sama dengan masa lalu kita. Kalau misalkan kita punya kayak luka-luka di masa lalu gitu ya, itu nanti kita menjadi reaktif terhadap perilaku-perilaku tertentu, respon-respon tertentu itu akan menjadi muncul secara tiba-tiba gitu loh. Kayak, paham nggak maksud gue? Kayak misalkan contohnya tadi gue kasih kayak pernah diselingkuhin. Otomatis kita jadi reaktif sama posesif sama perilaku sama pasangan kita gitu ya. Ada juga soal duit. Kalau soal duit jadi reaktif banget ya, langsung marah-marah lah. Ada yang begitu dibercandain dikit soal fisik, langsung emosionalnya meledak-ledak gitu. Jadi hal-hal itu semakin kita reaktif, itulah tanda bahwa hati kita belum pulih. Gue sendiri pun pernah begitu. Jadi kayak gue pernah punya pengalaman gagal, gue pernah dapet nilai sejelek sekelas gitu. Gue tiap kali merasa kayak apa namanya, dikatain nggak mampu, kayak ada yang merendahkan gue, itu langsung gue reaksinya kayak apaan sih, hati gue tuh langsung gak enak gitu. Dan tugas kita itu yang mesti peka, oh ternyata hati gue bagian sini belum pulih. Begitu gue merem, Roh Kudus yang bukain gitu. Ternyata, oh harmoni belum pulih di bagian ini, which is gue pernah trauma, which is gue pernah dapat nilai sejelek sekelas. Itu berkesan buat gue, dan itu gue pulih dari itu. Nah, contohnya kayak gitu. Berarti mungkin kayak ada tindakan yang berlebihan gitu kali ya atas sesuatu. Yes, tindakan yang berlebihan. Atau enggak hati kita mulai sakit dengan perkataan-perkataan yang mungkin biasa aja gitu, perilaku-perilaku yang mungkin biasa aja, tapi kayak kita yang baper sendiri gitu. Nah itu kita jadi tanda gitu, kita mesti aware, oh ini kita belum pulih gitu. Yang bahaya adalah ketika kita biasa aja, santai aja gitu, oh I'm fine kok, nggak apa-apa kok, itu yang jadi masalah ya gitu. Nah setelah misalnya kita tahu nih kita punya trauma itu, gimana sih cara kita pengen buang itu jangkar gitu, pengen putusin gitu, kita pengen lepasin semua masa lalu, tapi gimana caranya? Apakah bisa sendiri atau harus kayak ada konselor apa gimana gitu? Gue percaya bahwa ketika kita tinggal di dalam tubuh Kristus ya, kita pasti hidup kita pasti berkenan dan kita dekat sama Tuhan gitu. Dan kalau kita dekat sama Tuhan, pasti kita nggak lepas dari tubuh Kristus, which is kita harus pasti punya komsel. Tuhan itu menciptakan kita untuk kehidupan saling gitu. Ya, Yakobus 3 ayat 16 atau Yakobus 5 ayat 16 gue lupa ya. Which is dia bilang kita tuh harus hidup saling mengaku, maka dia adalah Allah yang adil dan akan menyembuhkan kita gitu. Jadi kehidupan saling itu harus dilakukan, yang artinya kayak lu dengar khotbah tentang pemulihan hati itu nggak akan memulihkan hati kita gitu loh.
ya mungkin cuma tahu kebenaran tentang hati yang pulih gimana gitu. Cuman sebenarnya begitu kita, yang paling esensial yang merubah hidup kita, yang memulihkan hati kita ketika kita ngobrol. Kayak kita ngobrol dua arah gitu. Kayak gini nih menyembuhkan gitu. Kayak gue ngalamin, misalkan Christine konselor ya gitu. Christine, gue kepahitan sama bokap gue waktu itu karena bokap gue mabuk-mabukan, dia narkoba, gue pahit banget, bla bla bla. Begitu curhat itu tuh ada terjadi kesembuhan gitu. Dalam positive psychology pun menyatakan demikian. Memang curhat tidak menyelesaikan masalah, tapi ternyata merilis beban emosi minimal 40% gitu. Ya, jadi begitu emosi kita udah reda, kita bisa punya berpikir rasional gitu. Nah, curhat itu salah satu caranya. Tapi next step-nya seperti apa? Misalnya kita kepahitan gitu ya. Cara-caranya mungkin kayak gini, kayak menjurnal itu juga penting. Kayak misalkan gua kesel banget sama siapa gitu, si X gitu ya. Gue kecewa karena dia melakukan apa. Nah, itu kata kuncinya tuh. Kata-kata kuncinya itu mesti disampaikan, mesti ditulis supaya kita men-trigger gue kesel sama siapa, gue jengkel sama siapa. Semakin, ini terapi menulis namanya, begitu semakin dikeluarin unek-uneknya, waduh itu biasanya pengalaman-pengalaman flashback itu kayak kita, wah borok-boroknya itu luka lagi gitu. Luka lagi kayak, aduh, ketika kita pengennya nggak mengingat-ingat hal itu, tapi sebetulnya begitu kita flashback gitu, refleksi diri terhadap masa lalu tersebut, dan ujungnya kita bilang kayak gini, gue memutuskan untuk mengampuni dan memaafkan orang yang menyakiti aku memaafkan si A, aku memaafkan Alex, aku memaafkan Christine misalkan, aku memaafkan Amanda, aku memaafkan siapa aja yang mungkin melukai kamu gitu. Dan dengan cara apa, semakin detail itu akan semakin memulihkan gitu. Jadi justru harus disebut ya, justru harus di-mention ya. Ya, perlu di-mention. Jadi kan biasanya kayak gini, apalagi kalau misalkan budaya Indonesia kan lebaran kan, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas semua kesalahanku gitu. Itu tuh efeknya kecil gitu. Yes, it does a little effect gitu. Cuman efeknya nggak terlalu besar. Kalau kita mau efeknya besar, kita paling gede efeknya adalah rekonsiliasi. Misalkan lu punya masalah sama bokap lu gitu ya, dan punya trauma gitu, dan ketika lu melakukan rekonsiliasi, ngomong heart to heart, itu pemulihannya gila banget gitu. Itu pemulihannya betul-betul memulihkan dari dalam keluar gitu. Temen gue pernah rekonsiliasi pulang ibadah, naik mobil gitu, terus nangis-nangis di mobil sama papa mamanya gitu. Akhirnya papanya juga dipulihkan, mamanya juga dipulihkan gitu, karena papa mama pengen jadi orang tua yang baik, cuman ya seringkali karena pola asuh yang lama, jadinya mungkin reaksinya jadi dingin. Pola asuh Indonesia kan rata-rata kan ada gap dingin gitu kan, atau enggak jadinya nuntut terus gitu. Jadinya ketika pemulihan itu terjadi, ya sekeluarga juga dipulihkan. Kalau tadi ngomongin soal kayak terbuka terus ngobrol curhat gitu, itu bisa nggak kalau dari kita cuman ke Tuhan gitu, nggak harus ada orang lain gitu? Oke, bisa nggak kalau misalkan kita menjurnal, kita arahnya ke Tuhan, nggak usah ada orang lain. Maksudnya nggak melibatkan orang lain dalam proses pengampunan tersebut gitu ya? Iya. Jawabannya bisa. Jawabannya bisa, tapi kalau misalkan kita mau pulih 100%, kita perlu akuntabilitas. Gitu. Accountability itu kayak misalkan, ini tadi gue lihat ada si temen gue, dia kalau misalnya misalkan si Amanda gitu ya, kalau misalkan kita mau pulih seutuhnya, kan kita harus punya temen yang ngawasin kita ini sebetulnya udah pulih belum gitu loh. Kayak misalkan kita lu mulai merasa pesimis, mulai merasa nggak bisa ngapa-ngapain, itu adalah pola-pola yang kita punya di masa lalu, sehingga kita punya pola-pola yang kita miliki di hari ini karena disebabkan oleh masa lalu gitu. Kayak misalkan reaksi lu menjadi pesimis, enggak lah aku nggak bisa apa-apa, aku nggak mampu, enggak lah jangan aku, karena dulu mungkin pernah gagal, akibatnya kita jadi minder hari ini gitu ya. Supaya kita sembuh, kita begitu menjurnal itu kan subjektif buat diri kita sendiri.
Nah, tapi siapa yang ngontrol bahwa yang bantuin kita untuk memboost confidence gitu loh. Ayo ngingetin begitu di tengah-tengah pas apa dipercaya lagi kita udah mulai apa? Mulai kambuh lagi, penyakit lamanya mulai kambuh lagi. Ayo nggak boleh gitu Harmoni, kamu mesti menang dong. Jangan minder lagi, kamu udah disembuhkan, kamu udah dipulihkan. Itu kan butuh akuntabilitas. You need a friend that helping you gitu loh, bareng-bareng gitu. Makanya firman Tuhan berkata, Yesus waktu itu kan ngirimin muridnya juga nggak sendirian, tapi berdua-berdua gitu. Jadi never be alone ya. Ketika kita melakukan journey self healing, melakukan journey pemulihan dalam diri kita itu jangan pernah sendiri. Harus ada accountability. Nah, soalnya kalau ngomongin soal trauma masa lalu gitu, itu pasti pengennya kita pendem sendiri gitu kan, nggak boleh ada yang tahu. Setuju. Gitu. Justru malah harus terbuka ya kayak. Ya, ini memang paham gue. Setiap orang itu punya black book ya, punya aib lah gitu. Udahlah, mendingan gue dan Tuhan aja yang tahu gitu. Cuman kadang-kadang banyak orang yang akhirnya stres sendiri karena nyimpen itu sendirian gitu loh. Akhirnya karena bebannya perasaan bersalah, perasaan malu, perasaan yang mengganggu gitu. Itu kalau misalkan dia dihadapin sendiri ya capek sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kita dihadapinnya bareng-bareng ya kamu akan jauh lebih nggak tertekan gitu. Karena aku sendiri pernah ngalamin kok gitu. Aku ngalamin kesalahan dan aku waktu itu datang sama papaku karena aku nggak kuat gitu. Dan setelah cerita sama papaku, aku bersyukur aku punya papa yang bisa cerita apa adanya gitu ya. Itu beban kayak rilis banget gitu. Waduh, kayak begitu didoakan, begitu diakui itu rasanya rilis banget gitu. Dan aku juga punya temen kompak ya, temen komunitas sepakat gitu, dimana temanku juga cerita gitu, gila lu, aib lu sampai sedalam ini kita bongkar ya gitu. Tapi ternyata begitu dibongkar tuh memulihkan loh gitu. Jadi ketika kita membongkar itu mungkin terasa malu ya, tapi sebetulnya kalau kita ngobrol sama orang yang tepat, maka kita akan justru malah dipulihkan gitu. Temen gue pulih kok hari ini, dia jadi orang yang baru gitu. Dia orang yang dulu mungkin kalau kalau ngelihat masa lalunya dia nggak kayak gitu, tapi hari ini he changed so much gitu. Nah itu ngomongin tadi cerita sama orang yang tepat gitu, kan mungkin nggak segampang itu gitu buat orang mencari seseorang yang bisa mereka percaya untuk terbuka itu gitu. Gimana sih, ada tips atau ada caranya kita bisa nemuin orang yang bisa kita andelin segitunya gitu? Paham. Ini memang isu yang paling sering dialamin banyak orang sih, Christine. Kayak even pun di gereja, kadang-kadang pemimpin pun merasa lonely gitu. Kayak kadang-kadang, aduh nanti kalau gue cerita ntar di gereja ntar digosipin lah gitu. Ntar kalau gue cerita sama pemimpin malah gue dihakimin lah gitu dan lain sebagainya. Gue percaya bahwa Tuhan itu menempatkan orang-orang di sekeliling kita. Pastilah adalah minimal satu atau dua gitu, dimana kita bisa look up to, kita menilai dia orang yang bijaksana, kita menilai dia orang yang mampu dipercaya, dan kita jangan takut untuk nanya, Kak boleh nggak aku cerita, boleh nggak aku curhat, Kak boleh nggak aku ngomong gitu. Dan ketika kita curhat dan ngomong ya otomatis ya kita akan pulih gitu. Jadi pasti ada dalam inner circle kita, mungkin ya di gereja lah, atau di keluarga kita, atau enggak di mana gitu, di lingkungan sekolah, di lingkungan kuliah, di lingkungan kerja, siapapun yang kamu lihat, orang ini pasti ada Tuhan tempatkan lah orang-orang ini yang memang dia udah rohani, dewasa, bijaksana, kayaknya gue bisa nih ngobrol sama dia gitu. Ngomong. Ya, jadi jangan malu. Jadi dari kita juga harus approach gitu ya, nggak kita cuma minta tunggu didatengin gitu ya. Betul ya, itu waduh, that's a good emphasis ya, karena banyak anak-anak muda kayak gitu, apa tiba-tiba nangis, tiba-tiba mau bunuh diri gara-gara apa, nggak ada yang perhatiin lah. Betul. Capek deh. Betul. Kan harus proaktif juga. Kalau misalkan datang ke dokter, kalau misalkan sakit masa dokter harus datengin lo,
kan lu yang mesti datang ke dokter kan gitu. Betul, betul. Oke, tadi selanjutnya kan nomor pertama curhat, 2 journaling, 3 bikin statement, 4 rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi itu kalau orang yang kita ajak ke rekon malah nolak atau malah kayak respon mereka negatif tuh gimana? Oke, ini menarik. Jadi ketika kita melakukan rekonsiliasi, eh, ini terjadi di pria sejati ya. Karena pria sejati itu kan ekstrim-ekstrim ya. Pernah selingkuh gitu, terus istrinya nggak tahu gitu kan, begitu ngaku terbuka di pria sejati dipulihkan, akhirnya kan biasanya kan ada komitmen pulang bertobat ngaku sama istrinya nggak siap gitu, akhirnya malah minta cerai gitu. Itu pernah terjadi, jadi gini, kalau kita mau rekonsiliasi, makanya penting banget punya pembina gitu. Kita mesti diskusi, is it a good time gitu ya, ketika kita mau ini it's a good move or not gitu, ketika kita mau rekonsiliasi sama orang-orang tertentu. Kalau misalnya orang tersebut memang belum dipulihkan, hatinya masih berantakan, ya nggak bijaksana kalau misalkan kita langsung rekonsiliasi gitu. Tapi kalau misalkan kelihatannya baik-baik aja, kalau sama orang tua sih aman-aman aja sih. Orang tua pasti mengasihi kita gitu. Cuman ya nggak selamanya semua orang kadang-kadang rekonsiliasi jadiin dimanfaatin buat ngelabrak gitu loh. Itu juga respon hati yang salah gitu loh. Ya, jadi gini, pahami bahwa fungsinya rekonsiliasi adalah dipulihkan satu sama lainnya, jadi saling memulihkan. Jadi itu adalah ajang dimana kita sembuh dari hati kita gitu, kayak bukanlah ajang untuk kita nyalain, gue nggak suka lu begini, gue nggak suka begini, bukan. Tapi kita dengan respon hati yang gue minta maaf waktu itu gue kesel sama lu, gue mau ngaku karena gue pernah gini. Nah itu ceritain tuh, itu akan menyembuhkan. Nah tapi kalau misalkan belum siap, lebih baik nggak usah, dibina dulu, make sure kamu punya buddy lah ya, punya sahabat yang bisa ngasih kamu pandangan-pandangan yang lain, bijaksana atau enggak, ini tepat atau enggak, kayak gitu. Karena kalau enggak ya bisa melukai malah. Karena Amsal pun juga bilang, sesuatu yang benar kalau timingnya salah, cara nyampeinnya salah, menjadi sesuatu yang salah gitu loh. Ya, sesuatu yang benar, tapi kalau misalkan kita nggak ngelihat orangnya siap terima kebenaran atau enggak, ya bisa jadi sesuatu yang salah. Kan seperti apel di pinggan perak gitu. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar dengan timing yang tepat dan dengan cara yang tepat, itu kuncinya. Berarti ada banyak pertimbangannya ya. Dan tadi motivasinya benar sih, bukan biasa kita kayak ngomong buat kayak nyalahin dan kayak cari pembenaran diri ya. Betul. Ya, pokoknya rekonsiliasi bukan cari pembenaran, tapi soal pemulihan hati gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya adalah, kan tadi ngomongin traumanya mungkin dari momen atau dari keadaan atau dari sekitar. Gimana kalau traumanya itu justru dari diri kita sendiri gitu? Gimana cara kita ngampunin diri kita sendiri yang udah kita lakukan di masa lalu gitu? Oke, interesting. Jadi kayak mungkin kayak ngelakuin kesalahan ya gitu ya. Mungkin kesalahan atas orang lain lah, atau nggak pernah ngapain gitu ya. Jadi kayak marah, malu sama diri sendiri gitu ya. Ya kalau itu jauh lebih ringan ya. Artinya kita nggak punya obligasi untuk rekonsiliasi sama orang lain kan. Ya kita tinggal ngaku aja gitu. Kita cari orang yang tepat untuk kita ngaku bahwa kamu mungkin pernah dulu menyakiti orang lain, memanfaatkan, membuli orang lain. Kamu dulu orangnya kurang ajar, pernah melecehkan dan lain sebagainya. Ya udah beres gitu. Ya hatinya dia ya yang beres, yang dia dipulihkan gitu. Jadi itu kalau misalkan ada kesadaran dulu ya, itu kesadaran dalam dirinya mesti dapat dulu gitu, kayak oh iya ya, gue sendiri mesti pulih ya, gue sendiri yang mesti ngaku nih. Kalau dia nggak sadar ya dia nggak akan butuh dipulihkan gitu. Jadi ketika dia timbul kesadaran, gue mesti pulih, gue mesti bertobat, ya langsunglah cari orang, cari komunitas yang bisa dipercaya, ambil waktu ngobrol, curhat, dan kamu akan dipulihkan. Gue pernah juga ngalamin kayak gitu soalnya. Orang datang ke gue tiba-tiba kayak gini. Dia ceritanya di Taiwan.
dia di Taiwan, terus tiba-tiba dia telepon gue, Kak Harmony, aku mau cerita nih. Oh ternyata dia udah melakukan, udah membuat banyak wanita tidak virgin lagi gitu. Terus mabuk-mabukan, padahal dulu dia anak Tuhan, kepahitan, terus gue mau pulih, gue mau bertobat, gue mau balik kayak gitu. Ya akhirnya dia pulih gitu. Dia pulih sekarang. Dia sekarang udah punya anak kalau nggak salah gitu. Berarti itu emang cara pertamanya itu ya confess ke orang lain ya? Confess itu hal yang paling sederhana dan wajib untuk dilakukan gitu. Karena ketika kita ngaku, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tapi tentu bukan keterbukaan dengan paksaan ya, gitu. Tapi keterbukaan memang dari diri kita sendiri. Kita memang mau ngomong, mau curhat, mau ngaku, maka akan pemulihan itu akan datang dari dalam keluar gitu. Oke, nah terus misalnya setelah kita tahu nih kita punya trauma, kita ngomong gitu, kita kan pengen lagi nih memulai yang baru, memulai dari awal. Nah tapi kadang tuh untuk memulai dan untuk move on-nya tuh kayak susah karena mungkin masih ada intimidasi atau masih ada segala macamnya gitu, diingetin segala macam kayak gitu. Itu gimana sih Kak buat move on, buat memulai lagi suatu hal yang baru? Wow, that's good question, Christine. Jadi pemulihan butuh waktu, ya. Forgiveness is a process, is a progress. Untuk kita bisa jadi pulih 100% gitu, nggak langsung membalikan telapak tangan gitu ya, ngaku, sembuh, beres, tidak. Sekali lagi, ini kayak luka fisik aja, gue pernah lihat video orang luka terus di time-lapse gitu ya, satu hari, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ke-16 baru sembuh total gitu. Begitu juga dengan luka hati gitu. Luka hati itu kan sesuatu yang nggak kelihatan kan. Luka hati itu yang nggak kelihatan dan kita butuh proses, butuh waktu untuk kita sembuh dari itu. Nah mungkin ciri-cirinya bahwa kita ini sudah pulih atau tidak, itu adalah ketika kita diperhadapkan dengan masalah itu lagi, kita udah nggak sakit lagi, kita udah biasa aja. Itu tanda bahwa kita sebetulnya sudah pulih. Contoh kayak gue dulu pernah punya masalah soal body shaming gitu. Gue gue kan gendut kan gitu, gue kan besar gitu, dan gue merasa kayak gue kok gini ya, kok gue gendut ya, kok gue ini ya apa tembem, cabai segala macam. Gue bandingin diri sama orang lain. Gue juga ini kan rambut gue ikal nih, gue sampai dulu sempet nyatok gitu. Gue bayangin cowok nyatok gitu kan, karena gara-gara kebanyakan nonton FC gitu kan, gimana cowok-cowok ganteng itu standarnya rambutnya gondrong, lurus dan lain sebagainya, gitu. Cuman ya saya lagi itu kan nggak berdasarkan firman Tuhan gitu, dan gue pulihnya nggak langsung gitu. Itu gue pulihnya it's a progress. Sampai hari ini gue bisa kayak ya udah gitu, gue santai gitu. Dan ketika gue bisa ngatain diri gue sendiri gitu, kayak gue gendut, gue tembem gitu, gue biasa aja kok gitu. Dan itu tanda bahwa gue pulih cara gambar diri. Jadi teman-teman juga mesti sadar akan hal itu. Hal-hal apa yang membuat teman-teman yang hari ini masih terganggu, masih keinget-inget, kebayang-bayang, berarti masih luka gitu loh, masih belum beres sepenuhnya gitu. Tapi ya it's a process gitu. Kadang-kadang mungkin di tengah jalan gue bisa nggak luka lagi, bisa gitu. Cuman ya karena gue berespon benar gitu, gue kembali lagi ke pola-pola yang benar, jangan kembali lagi ke pola-pola yang salah gitu kan. Nah sebenarnya lu Mak jadi penasaran nih, tadi kan ngomongin soal kalau kita udah menerima, kita udah nggak peduli lagi kalau diomongin hal itu gitu. Itu jadi keinget kayak istilah forgive and forget gitu. Tapi banyak orang yang bilang ya lu bisa ngampunin tapi lu nggak akan bisa ngelupain gitu. Nah itu gimana sih sebenarnya konsep forgive and forget gitu? Ya kayaknya forgive and forget itu apa ya, konsep idealis lah gue bilang ya. Kalau lo bisa forget, puji Tuhan gitu ya. Kalau nggak bisa forget ya sudah gitu. Jadi apakah tanda bahwa kita pulih sepenuhnya adalah ketika kita mampu melupakan? Jawabannya tidak gitu. Ya, gue masih ingat kok masa-masa itu. Gue masih ingat orang-orang yang ngata-ngatain gue. Gue masih ingat kok. Cuman ya gue udah dibawa santai gitu. Gue udah nggak pusingin gitu. Jadi mungkin forgive yes, tapi mungkin forget nggak bisa 100%, tapi minimal gue nggak dihantui sama pemikiran-pemikiran itu lagi. So itu
istilah tersebut idealis banget sih, terlalu sempurna. Kalau lu sampai bisa lupa, puji Tuhan gitu kan, lu top chair lah gitu, lu udah pulih banget, udah gak kepikiran lagi, santai gitu. Tapi buat orang-orang yang mungkin ada orang-orang memang memorinya tajam, jadi nggak gampang lupa. Bukan berarti nggak bisa lupa, bukan berarti teman-teman masih ingat, berarti belum pulih, bukan berarti demikian gitu. Nah, Ya. ngomongin forgive berarti bukan one take show ya, berarti emang kayak diulangin terus ya, proses yang terus-terusan Yes, gitu. yes. Itu it's a journey. It's a journey untuk kita berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Karena kita nggak begitu kenal Tuhan itu, kita pasti dipulihkan kan bertahap kan, nggak mungkin langsung jadi manusia baru instan gitu, enggak gitu. Tapi perlahan-lahan, gue percaya ketika kita ketemu dengan kasih gitu, kasih itu yang memulihkan kita secara perlahan gitu. Dulu mungkin kita susah mengasihi diri kita sendiri, sekarang kita jadi bisa mengasihi diri kita sendiri. Gue inget banget kesaksiannya Kak Raditya Olowan tuh, dia bilang, gue dulu narkoba, gue free sex nih, pacar gue yang lama, dia tunjukin foto cewek yang lama, kehidupan dia yang lama, segala macem gitu. Tapi sejak dia ketemu sama gue, sejak ketemu sama Tuhan, dia bisa mengasihi dirinya sendiri lagi. Karena sebelumnya dia benci sama dirinya sendiri. Jadi, remember that God love us first gitu. Dia dulu yang mengasihi kita duluan, sehingga setelah kita dipulihkan, otomatis masa lalu kita, respon dan sikap kita terhadap masa lalu kita, itu jadi dipulihkan gitu. Kayak contohnya kayak gue sendiri, soal yang keberhargaan diri gitu, dari fisik segala macam. Ya mindset gue berubah. Oh ternyata gue berharga bukan karena apa kata orang ya. Gue berharga itu apa karena kata Tuhan gitu. Itu kan kebenaran yang membebaskan. Ketika kita bertemu dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan menyembuhkan dan membebaskan kita gitu. Jadi kenapa kayak contohnya orang-orang kayak gini? Apakah betul saya harus memaafkan, bukannya memaafkan tanda saya kalah gitu? Itu kan banyak saya ngadepin gitu. Ternyata mengampuni itu bukan karena kita lemah. Mengampuni itu bukan supaya dia menang, gua kalah. No. Mengampuni bukanlah soal menang dan kalah, tapi soal pemulihan hatimu, soal pemulihan jiwamu. It's about you and God. Dan positive psychology pun juga menyatakan hal yang sama. When you forgive and when you confess that you forgive them gitu ya, forgiver gitu ya, mengakui melalui mulutmu, ada kelegaan yang keluar, beban yang lepas dari dalam hati kita. Karena membenci, marah itu taking a lot of energy loh, bener gak Christine? Bisa. It's taking a lot of time, focus, energy, effort untuk kita benci dan kepahitan sama orang gitu loh. Jadi penting banget buat teman-teman yang ikut webinar ya IG Live hari ini, teman-teman mesti sadar bahwa jauh lebih ringan ketika kita memilih untuk kasih, memilih untuk mengampuni, memilih untuk mengasihi. Choose love, ya, and the truth will set you free. Amin, amin, benar. Jadi benar ya, balik lagi ya firman Tuhan gitu. Mau gimana pun juga tetap harus rootnya dari situ ya. Betul. Gue percaya sih, walaupun gue belajar psikologi ya, gue percaya sains itu selaras dengan firman gitu. Gitu. Karena sains sendiri kan adalah ilmu yang mencari kebenaran gitu, dan kebenaran hakiki ya firman Tuhan. Loh, tapi ada kok sains yang bertentangan dengan firman, ada, gue paham. Psikologi pun ada kok. Dulu sempat menyatakan bahwa psikologi menyatakan sempat gini, bahwa onani, pornografi itu nggak apa-apa, normal bro gitu. Tapi ternyata itu kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya, 2000 awal-awal year 2010 kalau nggak salah, early 2010, 2013 psikologi menyatakan demikian. Tapi lalu penelitian yang berikutnya ditemukan bahwa ternyata onani dan pornografi itu membuat otak kita kering gitu. Jadi dalam kita berteori ada namanya tesis dan antitesis gitu. Jadi ya otomatis kita akan nemuin the solid truth is Jesus gitu. Wow. Oke, nah ini mungkin ini masuk ke pertanyaan pribadi kali ya. Maksudnya kemarin kan sempat bikin question box gitu, dan ada teman-teman yang nanya dari kasus mereka pribadi gitu. Salah satunya dia bilang dia dulunya diselingkuhin. Gimana sih cara nyembuhin lukanya? Wow.
Gimana cara nyembuhin luka setelah diselingkuhin? Mungkin disclaimer dulu ya. Gue sendiri pun masih single, nggak jomblo. Beda ya jomblo sama single ya. Jadi mungkin gue belum punya anointing kayak gimana dalam hal ini. Cuman dari sudut pandang psikologi dan karakter, gue bisa bilang gitu bahwa pertama, jangan sendiri ya. Ketika patah hati habis diselingkuhin, cari temen, cari sahabat yang memang purely mengasihi kamu tanpa apa adanya gitu ya. Cari saudara, otomatis mereka adalah orang-orang yang bisa mensupport kamu, yang mengasihi kamu tanpa syarat gitu. Bersyukurlah ketika kamu punya orang-orang yang kayak gitu. Dan ketika kamu otomatis pasti ada rasa-rasa trauma gitu ya. Tapi ntar lama-kelamaan time does heal. Waktu menyembuhkan gitu. Lama-kelamaan mungkin tiap kali lu pertama kali ngeliat dia nangis-nangis ya, mungkin masih stalking Instagramnya dia gitu ya. Awal-awal masih baper segala macam, tapi ya by the time itu akan sembuh gitu. Jadi make sure kita punya orang-orang yang memang support kita gitu ya, lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung, dan jangan sendirian, karena semakin kita sendirian gitu, sendirian cuman sebentar mah boleh buat tidur nggak apa-apa, cuman jangan kayak di rumah terus jadi antisosial. Semakin kamu diem, semakin kamu apa namanya, semakin nggak ngelakuin aktivitas apa-apa, semakin keinget gitu loh. Distract yourself with something else gitu. Nyembah kek, kerja kek, doa kek, harus produktif lah, jangan diem gitu. Ntar lama-kelamaan hati kita semakin baik, terus kita memutuskan untuk ngampunin dia gitu. Ya Tuhan, dia selingkuh, gue bersyukur gitu. Kita lama-lama bisa sampai tahap dimana lu bisa accept gitu. Gue bersyukur gue nggak jadian sampai nikah sama dia. Kalau udah menikah sama dia, terus dia selingkuh, amit-amit deh gitu kan. Jadi kan bersyukur bahwa Tuhan tunjukkan bahwa the true self-nya sebelum married, misalkan begitu. When you find a good reason to accept that experience, that's the moment that you will fully healed gitu. Gitu. Jadi di situ momen dimana kita pulih gitu, ya. Oke, nah pertanyaan kedua nih mungkin masih seputaran relationship ya. Ini lumayan berat nih menurut aku ya pertanyaannya. Kayak dia tuh sama pacarnya udah jauh gitu hubungan, udah berhubungan seksual lah gitu. Nah itu tuh bikin trauma di hati dia gitu. Tapi di satu sisi dia nggak berani buat ngelepasin. Itu gimana? Mungkin dari psikologinya gitu atau gimana? Sure. Aku bisa sharing sih soal hal ini sih. Jadi gini, Tuhan itu menciptakan hubungan intim itu bahasa aslinya adalah koitus gitu ya. Dimana hubungan intim itu diciptakan oleh Tuhan tuh harusnya kudus, sacred, dan itu untuk memuliakan Tuhan gitu. Dan harusnya dilakukan waktu kita sudah menikah dengan pasangan kita dan memang untuk beranak cucu gitu ya. Nah tapi kalau misalkan apa namanya disalahgunakan, ya akan terjadi abnormalitas gitu. Ya segala sesuatu yang di luar dari Tuhan, ya kita bisa bercabang, dan cabang itu bisa menyakiti gitu, dan siap-siap Tuhan potong, dan ketika dipotong itu sakit gitu. Ya. Nah jadi aku bahas dari sudut pandang psikologi, neuroscience, lebih tepatnya neuroscience. Nah ada satu hormon di dalam otak kita yang ketika melakukan hubungan intim, itu hormon itu keluar, yang disebut sebagai hormon oksitosin. Nah, ini adalah hormon cinta. Hormon cinta ini keluar ketika melakukan hubungan intim ya. Jadi begitu udah keluar hormon tersebut, maka ada rasa sayang, karena hormon tersebut itu adalah hormon kesatuan gitu loh. Hormon kesatuan. Jadi ketika kita makanya tadi clear banget gitu, Kak, kok aku hidup nggak kudus, udah hubungan berseks berkali-kali, gue tahu ini salah, tapi kenapa nggak bisa ngelepasin dia? Itu karena hormon oksitosin gitu. Jadi semakin kita jatuh dalam relationship yang salah, dengan hubungan yang salah gitu ya, hormon oksitosin itu yang membuat kita jadi susah untuk move on gitu. Jadi banyak teman-teman gue yang sulit banget move on karena dia sudah koitus gitu, karena oksitosin itu.
Mhm. Ya, oksitosin itu membuat kita jadi semakin susah. Tapi ya, by the grace of God bisa. By the grace of God bisa. Cuman ya kuncinya jangan sendirian gitu. Selalu surround yourself with good people. Harus ada accountability. Kenapa nggak boleh sendiri? Lu bisa jatuh lagi kalau sendirian. Mhm. Nah, tapi Gitu. kalau udah kayak gitu, maksudnya mendingan putus apa kayak dilanjutin apa gimana sih? Lah, tunggu. Ini ceritanya nggak kelar soalnya nih. Ini relationship-nya udah nggak berkenan sama Tuhan, ini terang dan gelap atau gimana nih? Kan gue nggak tahu nih cerita lebih dalam ini. Hmm. Kalau misal ini betul-betul lebih baik langsung datang ke konselor pernikahan dan ditangani langsung di situ karena itu jauh lebih spesifik ya. Karena gue nggak bisa bilang bahwa ini lanjut, ini stop sekarang Hmm. atau gimana. Gue nggak bisa ngomong karena harus case per case ngomongin hal ini gitu. Karena ada banyak faktor ya, maksudnya nggak cuma itu doang berarti ya. Yes. Banyak faktor. Jadi misalkan kayak contohnya kayak cowoknya sendiri dulunya mungkin berandalan tapi sekarang mau bertobat dan showing a good deed dan memang berubah metanoia gitu ya, kenal Tuhan malah dipulihkan. Ya kalau punya iman untuk dilanjutin ya kenapa tidak gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak ada imannya, nggak bisa ngelihat ke sana dan nggak kelihatan perilaku respon pertobatan, yang ngapain diterusin gitu. Ini mungkin kita masuk ke pertanyaan tanya jawab ya, tapi sebelumnya ini pertanyaannya udah banyak banget, mungkin nggak bakal kejawab semuanya di session ini gitu. Mungkin kalau nanti pada mau curhat ke Harmoni bisa langsung DM kali ya, follow dulu Boleh, ya, boleh. mungkin bisa siapa tahu konseling gitu kan. Ya, mungkin disclaimer ya, boleh curhat, cuman mungkin balasnya lama gitu aja. Iya, dimengerti. Nah, ini pertanyaan dari Leo nih, gimana sih caranya kita tahu kalau kita surrounded by good people? Oke, gini, ini firman Tuhan bilang kayak gini, waktu itu Yesus bertambah besar dan semakin dewasa, bertambah usianya dan semakin dewasa, dan dia semakin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Itu adalah ciri-cirinya. Ini firman Tuhan bilang gitu. Jadi ketika kita semakin dikenal oleh Tuhan, semakin kita berdampak sama manusia, semakin dikasihi manusia, itu adalah tanda bahwa kita berdampak buat, kita lagi di jalan yang benar nih. Kita lagi menggenapi firman nih gitu. Kita nggak salah nih sekarang. Jadi tanda-tanda bahwa kita dikelilingi sama orang-orang yang benar adalah ketika diri kita semakin dekat sama Tuhan, semakin jadi berkat buat sesama, hidup kita semakin jadi terang, hidup kita semakin baik. Ya, itu adalah tanda-tanda bahwa kita di lingkungan yang benar gitu. Ya, remember, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Begitu juga pergaulan yang baik akan merusak kebiasaanmu yang buruk gitu. Jadi mungkin kalau misalkan zaman dulu mungkin kamu suka ngerokok, tapi begitu bergaul sekarang kamu punya eager, ya nih gue mesti berhenti ngerokok nih. Nah itu kan tanda bahwa kamu lagi dikelilingi dengan orang-orang yang memang baik gitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya yang lumayan gimana ya, kayak concern banget nih. Dia tuh mengaku dia tuh hobi nyakitin diri dia sendiri ketika dia disakitin orang. Nah itu gimana? Ya ini self harm namanya sih. Ya, jadi ini kalau ngomongin survei, aku pernah baca survei tentang self harm. Dulu sempet dari 10 anak ada 1 anak yang pasti pernah melakukan self harm. Tapi kalau nggak salah tahun berapa ya, gue lupa gitu. Tapi kurang lebih baru-baru ini loh, 2017 atau 2018 gitu. Surveinya meningkat, dari 10 anak ada 2 orang anak yang pernah melakukan self harm dan pernah berpikir untuk bunuh diri. Nah, self harm itu adalah suatu bentuk di mana mungkin teman-teman bingung ya, self harm apaan ya? Menyakiti diri sendiri. Biasanya dengan cutter lah, pakai kuku, nyakar-nyakar diri sendiri. Nah, orang-orang yang melakukan self harm biasanya merasakan kepuasan ketika darahnya keluar dari dalam tubuhnya. Ya. Jadi rasa sakit tersebut itu menjadi sebuah distraksi atas stres yang sedang dialami saat ini. Nah, jadi distraksinya salah gitu. Distraksinya salah, maka muncul perilaku-perilaku self-harm. Nah, itu nggak baik ya. Jadi, harusnya nggak demikian gitu. Metode distraksi bagus, tapi nggak harus dengan self-harm gitu. Nah, tapi biasanya self-harm itu juga disertai dengan perasaan-perasaan bahwa gue benci sama diri gue sendiri. Aku pernah ngelihat orang-orang yang self-harm, pernah baca jurnalnya juga, cerita seorang psikiater gitu, orang yang ngalamin self-harm, karena dia gendut,
dia seringkali kater-kater perutnya sendiri gitu karena benci sama perutnya gitu. Jadi uh, itu didasari karena punya mindset bahwa gendut itu jelek lah, terus apalah kayak gitu. Jadi mindset itu yang membuat dia jadi benci sama dirinya sendiri, dan ketika dia perasaan benci sama dirinya sendiri itu perlu diluapkan dengan sebuah tindakan gitu ya, sebuah aksi, maka dia memilih melukai dirinya sendiri. Nah, itu yang uh, menjadi perilaku cycle yang salah, pola yang salah gitu. Jadi sebenarnya metodenya sama ya, kayak harus dikeluarin, harus didistraksi, cuman caranya gitu salah ya, harus cari-cari yang caranya betul. Kayak temanku pernah ada yang bipolar dan dia depres gitu ya. Dia punya kebiasaan untuk self harm gitu, karena begitu depresi merasa pengen mati gitu ya. Terus karena takut mati akhirnya dia nyayat dirinya sendiri gitu, tapi bukan di nadinya dia. Tapi begitu darahnya keluar, dia bilang kayak, aduh, kayak ada satisfaction gitu. Nah, itu yang bahaya sih. Jadi, itu pelarian yang salah. Gitu, itu pelarian yang salah. Kalau misalkan kamu udah pernah didiagnosa bipolar, depresi klinis ya, ya udahlah datang diatasi sama psikiater gitu, kontrol obat gitu ya, karena kasihan kalau nggak ditangani malah larinya kemana-mana gitu. Jadi Ya, itu harus seek help ya, harus seek help. professional help ya. Gitu Seek help ya. Kalau udah tanda-tanda self harm udah muncul, harus seek help. Harus udah datang ke psikiater maupun psikolog. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, gimana kalau punya trauma tentang pembunuhan? Oke. Umur berapa? Dia cerita nggak umur berapa? Dia umur puluhan, 20-an. Oh, sekarang dia umur berapa? Kayaknya 20-an deh. Tapi nggak tahu Oh, trauma berarti itu. baru ya? Nah, Berarti baru ya? Oh, itu kayaknya traumanya Oke. pas masa kecil deh. Oh ya, pokoknya intinya gini. Ada namanya mungkin pernah dengar ya PTSD, post traumatic stress disorder gitu, di mana post traumatic ya, jadi ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang traumatik di masa lalu gitu ya, terus itu mempengaruhi diri kita sendiri gitu, otomatis ya kita mesti ditangani gitu. Kayak gue pernah kenal sama satu orang, dia papanya dibunuh di tokonya sendiri gitu. Wow. Terus janjian makan di Hokben, tapi bokapnya nggak datang gitu. Begitu datang balik jemput bokapnya, ternyata bokapnya udah ditemukan meninggal di tokonya, berdarah semua gitu. Jadi perampokan gitu ya. Pengalaman trauma itu dia sembuhnya lama ya, dia lama banget sih. Dia sampai hire pembunuh bayaran buat nyari pelakunya, sampai ketemu pelakunya segala macam. Mau ceritanya seru banget sih. Cuman basically dia ketemu Tuhan gitu. Dia ditangkap Tuhan, dan singkat cerita dia memutuskan untuk mengampuni pembunuhnya. Nah, itu yang disitulah titik awal mula dia dipulihkan sama Tuhan gitu. Jadi ya, kata kuncinya selalu ujung-ujungnya, cycle-nya selalu forgive. Karena forgive itu merilis. Forgive is an action for you to heal yourself gitu. Mungkin buat temen kok nggak make sense ya. Masa pembunuh bokap lu diampunin sih, kok nggak make sense, nggak fair dong, nggak fair, nggak adil gitu. Cuman ya, seperti yang gue bilang gitu, bahwa ketika kita pahit, ketika kita marah, ketika kita terjebak sama perasaan itu, it takes a lot of energy, effort untuk mikirin hal tersebut. Nah, jadi mungkin trauma pembunuhannya mesti detail kali ya gitu. Mungkin dia cuma jadi saksi ngelihat doang gitu kan, atau apa gitu kan. Ternyata pembunuhan apa, kecoa ternyata, ya elah gitu. Iya, come on gitu. Oke, itu mungkin nanti bisa sharing. Masa kalau masih pengen tahu bisa sharing langsung DM ke Kak Harmony. Kak Harmony, aku tinggal punya waktu 6 menit lagi. Mungkin tinggal satu pertanyaan terakhir nih. Kan tadi kita ngomongin kita dari sisi kita yang pengen mengatasi trauma-trauma kita. Nah, gimana kalau kita dari sisi temennya kita yang ngalamin gitu. Jadi ini ada pertanyaan dari Reza Loreta. Gimana caranya encourage orang yang diperhadapin sama sudden death? Atau mungkin secara generalnya gimana cara encourage orang yang ngalami trauma dalam hidup? Oh, sudden death tuh maksudnya near death experience gitu ya? Hampir mati gitu. Kayak ditinggal
ditinggal meninggal sama orang Oh iya tuanya iya iya gitu iya iya misalnya. iya iya. Iya. Oh iya iya iya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita ketemu temen yang ngalamin ngalamin apa namanya stres, ngalamin kegalauan, gue percaya ketika lu sadar dan punya keinginan untuk ngebantu orang tersebut, lu dipakai Tuhan buat mulihin mereka gitu. Lu jadi kepanjangannya Tuhan untuk nolong mereka. Terus gimana dong kak? Aku kan nggak kuliah psikologi, aku kan nggak ngerti tentang ilmunya. Simply just being there, simply just your concern dan mengasihi dia, peluk dia ketika dia butuh, kasih dia tisu ketika dia nangis, kasih dia minum ketika dia seret gitu. Karena kasih itu memulihkan gitu. Jadi nggak perlu lu ambil jurusan psikologi, kuliah konseling buat kita memulihkan gitu. Karena gue percaya kasih itu akan memulihkan kita gitu ya. Jadi ini menjawab pertanyaan yang tadi teman-teman yang mungkin itu ya, gimana menghadapi itu ya. Terus kalau misalkan ada yang ngalamin apa sudden death gitu ya. Kalau ngalamin sudden death itu ada namanya Five States of Grief dari Kubler-Ross itu ya. Jadi ini bagus banget gitu. Aku sering pakai buat orang-orang yang baru kehilangan orang yang dikasihi, baru cerai, baru diselingkuhin, baru kehilangan barang berharga, baru kehilangan peliharaan, apapun yang berkaitan tentang kehilangan dalam hati kita, kehilangan sesuatu yang penting dalam diri kita. Yang pertama adalah pasti kita denial, kita pasti nyangkal, ya. Yang kedua adalah kita pasti marah, anger, kita nggak terima, gitu. Yang ketiga kita bargaining, kita mulai diskusi gitu ya. Kalau mungkin lo habis diputusin, mungkin responnya jadi kayak kenapa ya, gue salah apa ya, coba ya gue bisa jadi pribadi yang lebih baik ya, mungkin gue kurang ini kurang itu. Kalau mungkin pernah ditinggal meninggal gitu ya sama orang tua atau orang dikasih, iya ya coba ya gue lebih baik lagi sama bokap gue waktu itu. Coba kalau waktu itu gue begini, coba waktu itu gue bikin dia seneng ya, coba waktu itu begini. Jadi what if itu stage dimana kita bargaining gitu, kita berusaha untuk coba saat itu gitu ya. Terus yang keempat adalah depression, di mana kita masuk ke dalam tahap kayak capek, burnout, hopeless, helpless, kita nangis, air mata udah kering, nah itu depression ya. Dan depression kalau misalkan kelamaan bisa-bisa lama-lama jadi antisosial dan lama-lama merasa hidup ini nggak berharga dan pengen mati juga. Jadi depression itu nggak boleh lama-lama ya, nggak boleh lebih dari 6 bulan ya. Terjebak dengan perasaan tersebut, harus punya teman sahabat yang mampu bawa keluar dari cycle tersebut. Dan step yang kelima adalah acceptance. Nah, tadi yang kau bilang, tahap acceptance ini adalah sebuah tahap di mana kita menyadari bahwa pengalaman tersebut ada hikmahnya, ada pembelajarannya, ada ada proses yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mendapatkan alasan tersebut, kita jadi pulih gitu. Mungkin ini gue closing juga sekalian dengan cerita ya. Gue tahun lalu gitu, gue juga kehilangan Kayla. Kayla itu adalah anaknya kakak gue gitu. Dia masih usianya 100 hari. Tapi karena jantungnya bocor, singkat cerita dia meninggal gitu. Masih kecil gitu, baby Kayla ya, Mikaela Luisa Ezra namanya gitu ya. Dan kita berduka, kita nangis ya. Waktu itu gue inget banget perjuangannya untuk supaya membuat dia survive dan bisa nafas itu pakai mesin gitu untuk supaya dia bisa nafas. Tapi akhirnya Tuhan panggil dan gue dapet pencerahannya kenapa gue bisa accept, kenapa gue bisa pulih sekarang. Ketika gue menemukan alasan begini, betapa egoisnya gue ketika memaksa Mikaela untuk dia tetap hidup dengan mesin pernafasan yang itu dari robot gitu loh, dari mesin gitu. Akhirnya Kayla sendiri aja capek, dia cabut mesinnya dan dia meninggal gitu. Ketika kita paksa diri kita untuk dengan hal itu ya kita nggak akan bisa pulih ya. Kalau misalnya kita egois banget ya kita nggak akan pernah bisa pulih. Jadi ketika gue sembuh adalah ketika gue sadar bahwa Mikaela udah sama Tuhan sekarang. Dia udah sama Bapa di surga dan dia udah bahagia. Gitu. Amin, amin. Kak Harmony, sorry banget sih tinggal 30 detik terakhir. Baiklah. Thank you banget pokoknya buat malam hari ini tuh obrolannya sangat-sangat memberkati dan sangat inspirasi sih. Mungkin kalau aku boleh sums up dari satu semuanya itu mungkin yang pertama itu kasih ya. Maksudnya kita
mengerti kasih Tuhan, kita belajar mengasihi orang lain, itu sebenarnya semua ini itu besarnya itu di situ ya Kak. Amin. Ya. Aku thank you banget Kak Harmony buat kesempatan malam hari ini. Sorry banget tinggal 15 detik terakhir. Oke, maafkan aku Kak Harmony. Thank you so much buat kesempatannya. Thank you for having me. God bless you ya. Thank you. Thank you so much Christine. Teman-teman. God bless you teman-teman. Good night. Have a Halo teman-teman semuanya. Karena tadi obrolannya sempat kayak ngegantung banget, nggak enak gitu sama Kak Harmony. Jadi aku request 10 menit tambahan. Mungkin buat Kak Harmony nanti bisa kayak sharing gitu, kayak intisari dari semua ini gimana sih tips buat kita semua gitu. Jadi 10 menit tambahan buat semuanya. Kita tunggu Kak Harmony join ya. Siapa yang diberkati banget sama live hari ini, nanti aku udah share ke IGTV sih, jadi teman-teman bisa nonton ulang gitu sembari kita nungguin Kak Harmony. Sudah datang Kak Harmony-nya. Oke. Halo. Oh my god. Sorry banget. Aku berasa tadi tuh nanggung banget. Aku jadi buru-buruin gara-gara udah sisa 3 Gak apa-apa, gak menit. apa-apa. Maaf banget. Gak apa-apa. Jadi mungkin Oke. buat last tips gitu buat teman-teman semua yang lagi dealing sama trauma, lagi dealing sama masa lalu mereka kayak gitu, gimana? Oke, buat teman-teman yang ngalamin kegalauan, ngalamin terjebak sama masa lalu, aku mau bilang bahwa kamu nggak sendirian. Percayalah bahwa Tuhan itu tetap baik walaupun kamu merasa hidup kamu nggak baik gitu. Ya, percaya bahwa you are happen to experience those mistakes, those regrets. Apapun yang kamu alami ini semua bisa Tuhan pakai untuk memuliakan Dia gitu. Amin. Jadi percayalah di dalam kasih itu nggak ada ketakutan. Di dalam kasih itu nggak ada intimidasi, karena di dalam kasih itu melenyapkan ketakutan, ya. Jadi remember that ketika orang yang terjebak dari masa lalu, terjebak dari rasa bersalah, terjebak dari trauma, itu pasti hidupnya resah, hidupnya nggak happy, hidupnya restless, hidupnya gelisah. Tapi I really encourage teman-teman hari ini supaya pulih seutuhnya, dan aku percaya buat teman-teman yang dengerin siaran kita hari ini bukanlah suatu hal yang kebetulan, karena mungkin ketika kamu dengar ini Tuhan mau proses hati kamu gitu. Mungkin Tuhan juga izinkan ada orang-orang yang sulit di sekitar kamu, yang nyakitin hati kamu gitu. Tuhan sudah desain untuk supaya kita semakin serupa seperti Kristus gitu. Aku kasih analogi ya, analogi terakhir. Misalkan aku pegang sebuah gelas, ya. Gelas ini adalah gelas yang bening putih gitu ya. Dan ini seperti hati kita. Hidup kita ini, contohnya kayak gini, gue taruh pasir di gelas ini, ceret gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Airnya akan keruh. Gelas ini akan keruh gitu. Lalu gue diemin berjam-jam gitu. Dan akhirnya pasirnya mengendap ke bawah, seolah-olah hidup kita fine-fine aja. Hidup gua santai-santai aja gitu. Mungkin dari tadi masih belum punya, teman-teman yang dengar masih belum dapat alasan yang kuat ya. Kenapa harus curhat, kenapa harus sharing. Makanya analogi ini penting. Karena semakin sering kita melakukan endapan emosi gitu ya. Kayak kita trauma, kita sakit hati. Udahlah, aku rapopo, aku nggak apa-apa gitu kan. Ini kan biasanya orang Indonesia gitu kan. Aku nggak apa-apa gitu kan. Lalu endapan-endapan jiwanya semakin numpuk tuh. Yang ujungnya bisa jadi dua, either begitu tiba-tiba disenggol, jebret, gelas itu tiba-tiba keruh lagi tanpa sebab. Pernah nggak sih ketemu orang-orang yang sensi gitu? Orang yang dikit-dikit jiwanya langsung baperan, sakit hati, baru dibecandain, baru mungkin not even bercanda, baru ngomong
santai aja, baru gimana asumsinya udah kemana-mana gitu. Itu adalah sebuah tanda bahwa kita punya hati dan jiwa yang belum pulih. Ya, dikit-dikit hatinya keruh. Mungkin endapan jiwa itu yang perlu diberesin. That's why keterbukaanmu itu dapat menyembuhkan jiwamu. Ya, nanti ada micro aggression dalam bentuk asumsi, emosi yang tiba-tiba meletup tanpa sebab begitu, terus lo bingung kenapa ya gue marah tadi ya, kenapa ya kok gue sensi banget sama dia gitu. Ya itu karena banyak endapan jiwa yang sudah numpuk dalam jiwa kamu gitu. So itu yang mesti diberesin gitu ya. Nah jadi dan ujungnya adalah dua begitu. Tadi kan tiba-tiba dikit-dikit keruh. Satu lagi adalah kamu endapan itu terus kamu tumpuk dan ujungnya meledaklah jiwa kamu gitu. Ya, either kamu jadi stres, depresi, gendeng atau ngapain gitu. Orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang gila itu biasanya karena sudah mendem terlalu lama sehingga dia kehilangan logika dan rasionalitasnya gitu. So, make sure ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita punya kasih karunia untuk pulih dalam diri kita sendiri gitu ya. Dan remember this verse bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Remember that. Amin, amin, amin. Dan remember itu juga kali ya, kalau misalnya ayat favorit aku tuh Roma 8 ayat 28 gitu. All things work for good gitu. Even mungkin trauma-trauma dan masa lalu yang kita diizinkan Tuhan melewatinya itu bakal nanti kelak bakal apa ya, bakal jadi berkat buat diri kita dan orang lain gitu. Amin. Yes, that's true. That's true. Jadi mungkin buat teman-teman yang, oh thank you banget Christian for reminding that gitu, bahwa kegagalan kamu gitu ya, kecelakaan kamu gitu, mungkin kamu lahir dengan finansial yang nggak utuh, dengan fisik yang nggak sempurna, mungkin bahkan mungkin cacat gitu ya, mungkin kamu lahir dengan kecelakaan gitu. Remember, ingat bahwa kamu itu sempurna. Di mata dunia aja mungkin kamu kurang. Lihat nih Fujicik tuh. Nih Fujicik nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi lihat responnya dia. Ketika ditanya sama diwawancarain, nih kamu kalau lahir dengan tubuh yang utuh, normal, atau tubuh yang begini? Dia bilang, I found the purpose of my existence when I'm living like this gitu. Jadi dia malah bersyukur karena dia tahu lewat kekurangannya Tuhan yang dipermuliakan gitu. Jadi remember, ketika kamu mungkin pernah dilecehkan, mungkin kamu pernah disakiti, kamu pernah diselingkuhin, kamu patah hati, kamu pahit hati, pengalaman kamu suatu hari yang menjadi saksi, jadi berkat buat banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Dan lewat pengalaman kamu, Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Thank you banget. Boleh nggak Kak tutup dalam doa? Sure. Baiklah, Tuhan, kami percaya bahwa ini adalah divine appointment, pertemuan ilahi di mana buat teman-teman yang nonton hari malam ini juga, aku percaya ini bukanlah suatu kebetulan, di mana Tuhan akan mengingatkan dari sharing-sharing ini, ya Tuhan kayaknya hatiku belum pulih, ya Tuhan kayaknya jiwaku belum beres nih, ya Tuhan aku masih belum ada gigi bolong nih yang belum beres nih, aku hatinya masih reaktif. Mungkin ketika kita ngobrol diingatkan kamu masih punya kepahitan, kamu masih punya kebencian, kamu masih menyimpan kemarahan. Tapi percayalah lewat pada malam hari ini bukanlah suatu kebetulan ketika kamu mendengar firman, mendengar kebenaran ini, dan kebenaran ini akan membebaskan kamu. Hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan akan pulihkan setiap hati-hati yang terluka, Tuhan pulihkan setiap jiwa-jiwa yang terluka, Engkau balut Tuhan, hati yang berdarah-darah, Engkau balut Tuhan. Dan aku dapat impresi juga buat kamu yang sering merasa sendiri, nggak ada yang sayang sama kamu, Tuhan selalu ada buat kamu ketika kamu mengalami stres, kegalauan. Tuhan selalu ada buat kamu. Mungkin ketika papa kamu lagi marahin kamu, mungkin papa kamu pukul kamu, mungkin mama kamu ngatain kamu dengan kata-kata yang tajam, mungkin ada orang yang memperlakukan kamu, membuli kamu. Pada saat momen tersebut kamu terluka, Tuhan ada di sebelahmu dan memelukmu. Mungkin ketika kamu nangis sendirian, gak ada yang mengerti, Tuhan bilang, aku berada bersamamu, merasakan rasa sakitmu, dan aku tidak pernah meninggalkan engkau. I love you, my daughter. I love you, my son.
Hari ini rasakan kasih Tuhan, rasakan jamahan kasih Tuhan pada malam hari ini, dan biarlah pada malam hari ini Roh Kudus memulihkan jiwamu. Roh Kudus memulihkan memori-memori masa lalumu. Roh Kudus memulihkan pikiran, perasaan hatimu, dan seluruh hidupmu. Di dalam nama Yesus, istirahatlah dengan tenang, istirahatlah dengan damai sejahtera, dan besok bangun dengan tubuh yang segar dan penuh sukacita, karena jiwa kita dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Oh my God, thank you so much. Ini beneran thank you so much. Thank you banget udah jadi berkat buat kita semua. Buat teman-teman mungkin yang mau lebih lanjut atau misalnya Harmoni ini kan punya apa ya, foto karakter itu apa ya, kayak ministry Ya, atau assessment. ya itu. Jadi misalnya buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang diri, tentang psikologi apa segala macam bisa nanya karena Kak Harmoni is the right person untuk ditanya-tanya soal itu. Betul? Amin. Thank you so Amin. much. Thank you so much Kak. Diberkati banget malam hari ini. Thank Haleluya. you and Thank God you so bless much you. for having me. Thank Bye-bye. you. Good night ya. God bless you. Bye. Bye-bye. Part 2 sana. Tadi itu udah part 2 guys. Part pertama tadi waktunya mepet banget. Jadi ini part buat kayak tips and closing aja gitu. Thank you semua teman-teman yang udah join. Nanti next kita bikin live lagi ya. God bless you.